Di Indonesia, punya mobil itu sering dianggap sebagai tanda naik level hidup. Begitu kerja tetap, ditanya, kapan beli mobil? Begitu nikah, udah punya mobil belum? Tapi gue mau tanya sesuatu yang lebih dalam. Kita benar-benar butuh mobil? Atau sebenarnya cuma merasa harus punya? Di video ini gue mau bahas dari sudut pandang pribadi gue, sebagai orang yang suka mobil, tapi juga berusaha realistis melihat kondisi ekonomi di Indonesia. Kalau kita bicara objektif ya, Indonesia itu negara berkembang dengan tantangan infrastruktur yang belum merata. Di kota seperti Jakarta, mungkin transportasi umum udah mulai membaik. Ada MRT, LRT, Transjakarta. Tapi di kota-kota lain gimana? Angkutan umum masih terbatas, jadwal tidak pasti, akses antar daerah sulit. Buat banyak orang, mobil bukan simbol, tapi solusi. Kalau punya anak kecil, orang tua, atau kerja yang harus mobile, mobil memang terasa seperti kebutuhan nyata. Apalagi dengan kondisi cuaca panas dan hujan ekstrim, kemacetan, keamanan transportasi umum yang belum konsisten. Di situ mobil terasa masuk akal, tapi itu hanya satu sisi. Sekarang sisi lain yang jarang dibahas. Di Indonesia, mobil sering jadi simbol keberhasilan. Begitu punya mobil, kalian bisa terlihat mapan, terlihat sukses, terlihat jadi orang. Padahal realitanya, banyak orang beli mobil dengan DP minim, cicilan panjang 5-7 tahun, tanpa dana darurat cukup, karena takut dianggap tertinggal. Dan menurut gue ini fenomena yang cukup kuat di masyarakat kita. Kita hidup di lingkungan yang sering menilai dari tampilan, padahal secara finansial belum tentu siap. Oke, next. Sekarang kita masuk angka. Misalnya beli mobil 300 juta. Biaya yang sering dilupakan yaitu ada pajak tahunan, BBM, servis dan perawatan, serta ada asuransi. Di Indonesia ada yang namanya PKB, pajak kendaraan bermotor. Ada SWDKLLJ dan bea balik nama kalau kalian beli bekas. Untuk mobil 300 juta, pajak tahunan bisa 3-6 juta tergantung daerah. Dan jangan lupa ada wacana pajak progresif untuk kepemilikan lebih dari satu kendaraan. Sekarang BBM. Kalau penggunaan 1000-1500 km per bulan, BBM bisa 1-2 juta per bulan tergantung jenis mobil. Setahun bisa 15-20 juta. Dan ini juga tergantung mobil dan merek mobil yang kalian punya. Setiap unit bisa berbeda, dan banyak faktor juga yang membuat berbeda angkanya. Koreksi kalau gue salah, kasih penjelasan di kolom komentar. Lanjut, servis dan perawatan. Sekarang kita bahas servis dan perawatannya. Servis rutin itu berupa oli mesin, filter, kampas rem, dan lain-lain. Minimal 5-10 juta per tahun untuk mobil Jepang biasa. Kalau mobil Eropa bisa jauh lebih tinggi. Dan ini belum termasuk kerusakan tak terduga seperti sensor error, AC bermasalah, suspensi, dan lain-lain juga. Gimana menurut kalian yang sudah memiliki mobil? Apa saja sih perawatan rutinnya? Dan terakhir ada asuransi. Asuransi all risk bisa 2-4% dari harga mobil per tahun. Mobil 300 juta sama dengan 6-12 juta per tahun. Kalau di total kasar ya, punya mobil bisa menghabiskan 30-50 juta per tahun. Dan ini di luar cicilan. Pertanyaannya, apakah kondisi ekonomi kita siap menanggung semua itu? Kita hidup di kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Harga kebutuhan pokok naik, BBM bisa naik, suku bunga kredit bisa berubah, nilai tukar rupiah fluktuatif. Banyak orang punya mobil, tapi tabungan tipis. Dan ketika ada situasi darurat, mobil justru jadi beban. Menurut gue, ini yang sering tidak dihitung. Mobil itu bukan cuma harga beli, tapi komitmen biaya jangka panjang. Sebagai orang yang suka mobil, jujur gue seneng banget lihat mobil bagus. Tapi gue juga sadar, mobil adalah aset yang nilainya turun. Begitu keluar dari dealer, nilainya sudah turun. Jadi buat gue pribadi, mobil itu kebutuhan kalau bisa mendukung pekerjaan, memudahkan keluarga, dan tidak ada alternatif transportasi. Tapi bisa jadi keinginan kalau dibeli karena gengsi, dipaksakan lewat cicilan panjang, mengorbankan keamanan finansial. Menurut gue, bukan salah punya mobil, yang salah itu memaksakan. Mobil boleh juga jadi keinginan, tapi harus di waktu yang tepat. Kalau keuangan stabil, dana darurat aman, dan tidak mengganggu arus kas, mobil bisa jadi bentuk self-reward yang sehat. Karena hidup bukan cuma soal hitung-hitungan ya, tapi harus realistis. Jangan sampai mobil yang seharusnya memudahkan hidup justru membuat stres setiap bulan karena cicilan. Jadi menurut gue, punya mobil di Indonesia itu bisa jadi kebutuhan,
tapi juga bisa jadi jebakan. Semua tergantung kondisi kota, kondisi finansial, tujuan hidup, dan kesiapan mental. Mobil bukan ukuran sukses, dan tidak punya mobil juga bukan berarti gagal. Yang penting adalah hidup sesuai kemampuan. Kalau kalian jujur sama diri sendiri, di kondisi kalian sekarang, mobil itu kebutuhan, atau sebenarnya cuma keinginan. Dan kalau di tangan kalian ada 500 juta untuk membeli mobil apa yang ingin kalian beli? Tulis di komentar. Pertanyaan ini akan kita jawab di video berikutnya. Gue ingin dengar perspektif kalian. Kalau suka bahasan otomotif tapi dikaitkan dengan realita ekonomi kayak gini, subscribe.